Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastuti Alawiyah, NPM 204110006, Prodi S1 Pendidikan Matematika Latansa Masyiro semester 1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muakhor Jakaria, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah matematika sekolah yang sudah memberikan tugas kepada saya sebagai bahan pembelajaran. Dan di sini saya akan membahas tentang konsep himpunan. Sebelumnya yaitu visi Latansa Masyiro, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi Latansa Masyiro yaitu menyelenggarakan pengajaran berbasis riset, terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, biologi, dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Mengadakan penelitian mengenai isu pendidikan, bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan. Visi STKIP menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi STKIP yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan, pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur, kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information, communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Langsung ke bahasan kita yaitu mengenai konsep himpunan. Konsep himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan di sini ada 6 yang termasuk ke dalam himpunan. Yang pertama adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, di mana di situ tertulis jelas kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, jadi terhimpun dengan jelas. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki, di mana di situ tertulis dengan jelas terhimpun bahwa kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki 2. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Dan itulah contoh himpunan. Dan beralih ke contoh yang bukan himpunan, ada 6 poin. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, di mana himpunan di sini belum jelas karena kota-kota besar di Indonesia
tidak bisa dikategorikan oleh sudut pandang karena kota-kota besar di Indonesia berbeda-beda. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ini juga merupakan bukan himpunan karena tingkat semisal tingkat kekayaan seseorang itu tidak bisa ditakar karena memang itu bersifat privasi atau bersifat yang lainnya. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ini bukan himpunan karena kepandaian siswa juga tidak menjadi bisa karena kepandaian siswa tiap siswanya itu berbeda-beda. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, di mana ketinggian gunung berbeda-beda, jadi tidak bisa kita himpunkan. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, di mana setiap siswa tidak akan menyenangi pelajaran yang sama. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Ini juga bukan himpunan, karena selera orang dalam menikmati makanan yaitu berbeda-beda. Berlanjut ke poin yang B, penulisan himpunan. Yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital dan dihubungkan dengan tanda sama dengan dan menggunakan kurung kurawal. Antar anggota himpunan yang satu dengan jadi setiap antar anggota himpunan kita menggunakan koma kemudian spasi. Contohnya yaitu jika himpunan kata, himpunan nama, himpunan dari anggota A yaitu Rudi, Tony, Ahmad, Budi, Tika, Tania. Di sini tertulis jelas himpunan A yaitu sama dengan kurung kurawal nama anggota dan di situ juga ada koma dan spasi antar anggota. Yang kedua yaitu B, himpunan B yaitu himpunan angka dan di situ juga tertulis jelas himpunan B sama dengan kurung kurawal 5, spasi 8, dan seterusnya sampai 14. Berlanjut ke poin yang C yaitu menyatakan himpunan. Menyatakan anggotanya atau enumerasi. Contoh, anggota A 1, 2, dan 3 dan anggota B 1, 3, 5, dan 7. Mohon maaf, angka 2 di situ di belakang angka 7 itu adalah tipe. Cara menyatakan yang kedua yaitu menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata. Contoh, himpunan A, bilangan asli yang kurang dari 4, dan B, bilangan ganjil yang kurang dari 8. Dan yang ketiga, cara menyatakan himpunan yaitu menuliskan dengan notasi. Himpunan A, X adalah anggota dan X kurang dari 4. X adalah bilangan asli. Yang B, X adalah anggota dan X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Berlanjut ke poin yang D, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan kurung kurawal tak berisi atau seperti 0 dicoret. Contohnya yaitu siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Jika kita himpunkan, daftar anggotanya adalah kosong. Karena kita tidak tahu siswa yang usianya di bawah 7 tahun itu siapa saja, berapa banyak, karena di situ tidak jelas. Yang kedua yaitu bilangan himpunan B.
Bilangan prima adalah 24 dan 28. Jika di daftar anggotanya, maka B adalah kosong karena 24 dan 28 merupakan bukan bilangan prima. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian merupakan anggota dan himpunan keseluruhan. Himpunan bagian dilambangkan dengan seperti huruf C, dan himpunan bukan bagian dilambangkan dengan seperti huruf C yang dicoret. Contohnya yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan B 2, 4, 5, 6, 8. Himpunan C 4, 6, 8. Dan jika kita uraikan, maka B merupakan himpunan bagian dari A, karena semua angka-angka himpunan B termasuk di A. Dan himpunan C merupakan himpunan bagian B, karena semua angka di C adalah sama dengan di B. Dan A merupakan bukan himpunan bagian B, karena angka di himpunan A tidak dimiliki semua oleh B. Selanjutnya yaitu anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E, dan jika bukan anggota himpunan, maka dilambangkan dengan seperti huruf E yang dicoret. Contoh yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka 1 adalah anggota himpunan A, 7 juga adalah anggota himpunan A, sedangkan 9 bukan merupakan anggota himpunan A, karena anggota himpunan A hanya dari angka 1 sampai 8 dan 9 tidak termasuk. Selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Contohnya yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semesta yang mungkin. Dan semestanya yaitu 1 sampai 10. Dan himpunan semestanya juga yaitu bilangan asli, karena semua angka itu adalah bilangan asli. Dan semestanya juga bilangan bulat, karena ada beberapa angka yang di situ bilangan bulat. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Dan contohnya di situ yaitu semestanya adalah 1 sampai 9, dan himpunan A-nya 1 sampai 4, dan himpunan B 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini bisa kita buat diagram Venn yang mana dengan dua lingkaran yang bergandengan. Di sini himpunan A yaitu 1 dan 2, dan himpunan B 5, 6, dan 7. Dan himpunan A dan B angka 3 dan 4 kita tulis di tengah-tengah lingkaran yang bergandengan. Nah, selain dari angka yang belum tertulis yaitu 8 dan 9, dan itu kita tulis di luar lingkaran. Yang kedua yaitu semestanya 1 sampai 9, P-nya 1 sampai 6, dan Q 4, 5, dan 6. Bisa kita lihat pembuatan diagram Venn-nya yaitu tidak bergandengan, melainkan
P memuat lingkaran yang berisi Ki di dalamnya, yang mana himpunan Ki yaitu 4, 5, dan 6, dan yang P 1, 2, 3 karena semua himpunan Ki termasuk pada himpunan P, dan semestanya tetap kita tulis di luar. Selanjutnya yaitu himpunan S 1 sampai 9, himpunan K 1 sampai 5, himpunan L 6 sampai 9. Di sini kita tulis 2 lingkaran yang mana hanya menuliskan K dan L, yaitu himpunan K 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan L 6, 7, 8, dan 9. Kenapa himpunan semesta tidak kita tulis? Karena semua himpunan semesta sudah dimiliki oleh himpunan K dan L. Poin selanjutnya yaitu operasi pada himpunan. Yang pertama adalah irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat adalah komplement. Contohnya yaitu dari diagram Venn tadi, irisan dilambangkan dengan huruf seperti huruf N ya, seperti huruf N. Dan irisan berarti angka yang dimiliki oleh kedua penghimpun, yaitu 3 dan 4, karena 3 dan 4 adalah anggota dari A dan B. Dan gabungan merupakan keseluruhan angka yang dimiliki angka yang dimiliki oleh A dan yang dimiliki oleh B. Sedangkan selisih adalah masing-masing angka yang dimiliki oleh A dan B, sedangkan yang sama itu tidak termasuk. Yang C yaitu komplement. Komplement dilambangkan dengan huruf C di atas atau aksen. Komplement C yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Komplement B yaitu 1, 2, 8, dan 9. Dan cara membacanya yaitu komplement A 5, 6, 7, 8, 9. Komplement B 1, 2, 8, 9. Di mana arti dari komplement adalah selain, maka di sini saya tulis jelas komplement A berarti yang bukan anggota A, dan komplement B yang berarti bukan anggota B. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu sedikit mengenai materi konsep himpunan yang bisa sedikit saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan di sini saya ada oleh-oleh untuk teman-teman mahasiswa semua sesuai perintah dari dosen pengampu kita, yaitu Bapak Muakhir Jakaria MPD. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.